Selamat siang pemirsa, saya Neza Agnesia melaporkan langsung untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Saat ini saya tengah berada di Bara Creative Lab, tempat berlangsungnya kegiatan Eksternal 2 yang diselenggarakan oleh bidang Advertising HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 24 Mei 2025 dengan mengusung tema Creating, How Creative Think, Build, and Collaborate. Acara ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berbagi ide, berdiskusi, dan mengembangkan pola pikir kreatif serta kolaboratif dalam menghadapi tantangan industri kreatif. Acara ini dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan diikuti oleh anggota HMJ Ilmu Komunikasi dengan antusiasme yang tinggi. Dalam sambutannya, Ketua Umum HMJ Ilmu Komunikasi M. Rizky Nuraldi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan mahasiswa terhadap dunia industri kreatif serta membekali mereka dengan kemampuan praktis yang bisa langsung diterapkan. Sesi materi hari ini disampaikan oleh Jason Budi Arianto, SSN. Beliau menyampaikan visi misi Bara Creative Lab yaitu untuk memajukan visual masyarakat Lampung. Pemateri menjelaskan pula bahwa pola pikir kreatif dan kerjasama tim merupakan kunci penting dalam menceritakan strategi komunikasi yang efektif dan berdampak. Ia juga menekankan bagaimana ide-ide kreatif bisa dikembangkan secara nyata, baik secara individu maupun dalam tim. Selain sesi penyampaian materi, juga berlangsung sesi tanya-jawab yang cukup interaktif. Para peserta terlihat aktif bertanya dan menyampaikan pandangannya, menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang tinggi. Gimana sih kakak melihat perkembangan kreativitas saat ini, khususnya dalam menghadapi audiens generasi muda yang semakin rich dan digital savvy? Oke. Kalau untuk iklan-iklan sekarang mungkin ya, itu menurut aku pribadi sih banyak yang sangat menarik ya, terutama apalagi kalau Gen Z ini kan punya culture yang beda banget nih sama generasi-generasi sebelumnya. Lebih banyak hal-hal menarik dan unik untuk digali. Kayak misalnya kemarin kita dengar tentang tungtung sahur, habis itu ada juga skibidi toilet. Itu banyak orang-orang di generasi aku yang nggak ngerti dan itu relate banget sama generasi-generasi yang sekarang. Nah mungkin kalau dari industri kreatifnya, karena mungkin kebanyakan dipegang sama milenial, itu harus banyak berkolaborasi dengan Gen Z-nya sih kalau menurut aku gitu, supaya bisa ngikutin perkembangannya gitu. Dari materi yang kakak sampaikan tadi, gimana sih kak bagian yang menurut kakak itu paling penting untuk diingat oleh para peserta? Oke, ada di bagian yang paling harus diingat itu bagian dari proses kita ngerjain sebuah desain ya, baik itu feed, video dan lain-lainnya, proses-proses dari bikin content plan sampai masuk ke brainstorm, kemudian lanjut lagi ke upload feed dan lain-lainnya, itu melalui proses yang sangat panjang. Mungkin dari situ teman-teman bisa belajar sesuatu dan dapat insight dari sana gitu. Kenapa sih memilih Bara Creative Lab sebagai acara untuk eksternal 2 kali ini? Yang pertama karena Bara Studio ini sesuai dengan tema kami yaitu creating, yang membahas tentang konten, copy, editing, foto produk dan lain-lain. Nah, yang kedua itu kami sudah memiliki hubungan dengan Bara Studio yang dimana tahun lalu Bara Studio itu baru buka dan kami menjadi pengunjung pertama, dan sekarang kami berkunjung lagi di tahun ini dengan perkembangan yang sangat pesat dari Bara Studio. Boleh nggak sih diceritain apa momen paling berkesan selama proses persiapan acara ini? Momen paling berkesan itu ketika kami pertama kali berkunjung ke Bara Studio untuk merencanakan acara ini, yang dimana kami bertemu Kak Jason. Itu juga merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi kami. Sejauh ini apa sih wawasan atau pengalaman baru yang kamu dapatkan dari acara ini? Terus menurut kamu tuh bisa nggak sih diaplikasikan ke dunia nyata gitu? Oke, untuk pengalaman yang aku dapetin dari eksternal 2 ini sih mulai dari insight baru gitu, dari gimana sih cara agensi kreatif itu bekerja gitu. Di situ aku dapat pengetahuan baru, terus juga dapat ilmu baru lah, dan juga penerapan yang bakal aku terapin di dunia nyata itu tadi ada salah satu pemaparan pemateri dari kakak-kakaknya, yakni tentang bagaimana sih desain grafis yang bagus, suatu desain itu bisa uh, ternilai itu gimana. Di situ bakal aku terapin sih ilmu-ilmu itu di kehidupan aku gitu.
Dari kegiatan hari ini ada nggak sih hal baru atau insight yang menurut kamu tuh bermanfaat banget? Oke, kalau insight yang bermanfaat tadi banyak banget sih ya. Tadi aku jadi tahu gitu, kalau buat suatu agensi kreatif bekerja itu butuh banyak banget proses gitu. Jadi nggak cuman ada brief langsung tag gitu. Jadi banyak banget lah tadi pokoknya yang aku dapetin tentang gambaran agensi kreatif itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya Niza Agnesia, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.